Selamat datang pada media pembelajaran kimia. Kali ini kita akan belajar mengenai persamaan laju reaksi dan orde reaksi. Nah, sebelumnya kita sudah membahas mengenai laju reaksi dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Mari kita lanjutkan materi mengenai persamaan laju reaksi dan menentukan orde reaksi. Nah, persamaan laju reaksi. Jadi, jika diketahui reaksi XA ditambah YB menjadi ZC, maka persamaan laju reaksinya dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, ini adalah persamaan laju reaksinya, di mana laju reaksi dilambangkan sebagai V sama dengan K. K adalah tetapan laju reaksi dikali konsentrasi dari zat A pangkat M, di mana M adalah orde reaksi untuk zat A, dikali konsentrasi zat B, pangkat N, di mana N adalah orde reaksi untuk B. Jadi, persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat M, dikali konsentrasi B pangkat N. M adalah orde reaksi untuk zat A, N adalah orde reaksi untuk zat B. Kemudian, M ditambah N akan menjadi orde reaksi total. Nah, lalu apa itu orde reaksi? Orde reaksi adalah pangkat konsentrasi dari reaksi pada laju reaksi. Orde reaksi dapat ditentukan melalui percobaan. Kemudian, orde reaksi ada 3. Yang pertama adalah orde reaksi orde 0, di mana grafiknya seperti ini, lurus. Kemudian reaksi orde 1, grafiknya seperti ini, dan reaksi orde 2, grafiknya seperti ini. Adapun langkah-langkah penentuan orde reaksi yakni yang pertama, kita harus memilih 2 data percobaan yang salah satunya memiliki konsentrasi yang sama. Yang kedua, membandingkan 2 data tersebut dengan memasukkannya ke dalam persamaan umum laju reaksi yang sudah disebutkan pada awal video tadi. Contoh soal. Berdasarkan percobaan, NO ditambah Cl2 menjadi NoCl2, diperoleh data sebagai berikut. Jadi, reaksi ini dilakukan percobaan sebanyak 4 kali. Percobaan pertama, konsentrasi NO yang digunakan adalah 0,1 molaritas, konsentrasi Cl2 yang digunakan 0,1 molaritas, didapatkan lajunya adalah sebesar 4 m/s. Percobaan kedua, konsentrasi yang digunakan 0,1, konsentrasi Cl2-nya 0,2, laju yang didapat adalah 16. Percobaan ketiga, konsentrasi yang digunakan 0,2, konsentrasi Cl2 0,1, dan laju yang diperoleh adalah 8. Sedangkan percobaan keempat, konsentrasi NO yang digunakan 0,3, konsentrasi Cl2 yang digunakan 0,3, dan lajunya belum ditentukan. Berdasarkan percobaan ini, tentukanlah orde reaksi total reaksi tersebut, kemudian persamaan laju reaksinya, harga K, dan nilai laju reaksi atau X pada percobaan keempat. Nah, berdasarkan percobaan ini, kita diminta untuk menentukan yang pertama adalah menentukan orde reaksi total. Kita sudah tahu bahwa orde reaksi total adalah M ditambah N. Jadi, kita harus mengetahui dulu nilai dari orde M dan orde N masing-masing. Seperti yang sudah disebutkan tadi, langkah-langkahnya yang pertama adalah memilih 2 data percobaan yang salah satunya memiliki konsentrasi yang sama. Untuk mencari orde NO atau M,
maka kita memperhatikan CL yang sama, di mana CL yang sama kita lihat itu pada percobaan 1 dan percobaan 3. Sehingga untuk mencari order NO atau nilai M, nanti kita memasukkan percobaan 1 dan percobaan 3. Selanjutnya, untuk mencari order CL, maka kita memperhatikan nilai NO yang sama, yakni pada percobaan 1 dan 2. Nah, setelah kita menentukan, selanjutnya kita bandingkan dua data percobaan dengan memasukkan ke dalam persamaan umum laju reaksinya. Persamaan umum laju reaksi adalah V sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkat M dikali konsentrasi Cl2 pangkat N. Nah, kita akan mencari nilai M dan nilai N-nya. Tadi sudah kita ketahui bahwa untuk mencari order NO atau nilai M, kita gunakan percobaan 1 dan percobaan 3. Kita masukkan ke dalam persamaan dengan membandingkan. V3 banding V1 sama dengan K per K dikali konsentrasi NO pada percobaan 3 per konsentrasi NO pada percobaan 1 pangkat M dikali konsentrasi Cl2 pada percobaan 3 per konsentrasi Cl2 pada percobaan 1 pangkat N. Nilai dari V3 adalah sama dengan 8 per 4 dikali K dikali 0,2 per 0,1 pangkat M dikali 0,1 per 0,1 pangkat N. Nah, karena nilai K itu sama, jadi nilai K ini sama, maka kita tiadakan, kemudian ini juga nilainya sama, maka kita tiadakan, sehingga yang tersisa adalah 8 per 4 sama dengan 0,2 per 0,1 pangkat M. 8 per 4 sama dengan 2, 0,2 per 0,1 sama dengan 2 pangkat M, 2 sama dengan 2 pangkat M, sehingga nilai M sama dengan 1. Jadi, order terhadap zat NO atau M sama dengan 1. Kemudian kita mencari nilai order Cl2 atau N. Tadi kita gunakan percobaan 1 dan percobaan 2. Sama seperti langkah menentukan nilai NO, kita masukkan data dengan membandingkan percobaan 1 dan percobaan 2. Ini kita masukkan nilainya. Kemudian, karena nilai K-nya tadi sama, kita tiadakan. Kemudian nilai NO-nya sama, kita tiadakan, sehingga yang tersisa adalah 16 per 4 sama dengan 0,2 per 0,1 pangkat N. 16 per 4 sama dengan 4, 0,2 per 0,1 sama dengan 2, sehingga 4 sama dengan 2 pangkat N, N sama dengan 2, sehingga order terhadap zat Cl2 atau N-nya sama dengan 2. Pertanyaannya adalah order reaksi total. Order reaksi total sama dengan M ditambah N, yaitu 1 ditambah 2 sama dengan 3, sehingga order reaksi totalnya adalah sama dengan 3. Nah, untuk yang B, tentukan rumusan laju reaksinya. Tadi kita sudah ketahui tetapan secara persamaan laju reaksinya adalah seperti ini. Persamaan laju reaksi secara umum pangkat M dan pangkat N, karena kita belum ketahui nilainya. Nah, sekarang kita sudah mengetahui nilai M dan N, berarti kita masukkan nilai M dan nilai N-nya, sehingga persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkat 1 dikali konsentrasi Cl2 pangkat 2, karena kita sudah menemukan nilai M dan nilai N-nya. Jadi persamaan reaksinya seperti ini. Yang C, tentukan harga K. Jadi, menentukan harga K diperoleh dengan menggunakan konsentrasi dan nilai laju reaksi yang sudah diketahui pada data percobaan. Jadi, kali ini Bu menggunakan percobaan pertama. Sehingga yang dimasukkan dalam rumusan persamaan laju reaksinya adalah data pertama, konsentrasi NO-nya percobaan pertama, konsentrasi Cl2-nya
percobaan pertama juga dan nilai V-nya adalah pada percobaan pertama. Sehingga menjadi V sama dengan K dikali N konsentrasi NO pangkat 1 dikali konsentrasi Cl2 pangkat 2. V-nya adalah 4 sama dengan K dikali 0,1 pangkat 1 dikali 0,1 pangkat 2. Sehingga K sama dengan 4 dibagi 0,1 dikali 0,1 pangkat 2. Dan setelah dihitung secara matematikanya, diperoleh nilai K adalah sama dengan 4 dikali 10 pangkat 3. Jadi seperti itu. Kemudian laju reaksi pada percobaan keempat. Diketahui di sini belum memiliki atau belum diketahui nilai laju reaksinya. Untuk mengetahuinya, berarti kita tinggal memasukkan pada rumus persamaan laju reaksinya, yaitu V sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkat 1 dikali konsentrasi Cl2 pangkat 2. V sama dengan K tadi sudah kita peroleh nilainya 4 kali 10 pangkat 3, NO-nya adalah 0,3, Cl2-nya 0,3 pangkat 2, tadi karena orde terhadap Cl2 adalah 2, sehingga diperoleh lajunya adalah 108 m/s. Jadi seperti itu dalam menentukan nilai dari laju berdasarkan data percobaan. Nah, untuk latihan sebagai evaluasi, silakan kalian kerjakan contoh soal berikut ini. Berdasarkan data, kalian tentukan orde reaksi untuk A dan B atau nilai M dan N-nya. Tuliskan persamaan laju reaksinya dan tentukan harga tetapan laju reaksi atau nilai K-nya. Dikerjakan dan dikumpulkan saat mengisi absensi pada Google Form. Selamat bekerja. Sekian video pembelajaran kali ini. Semoga dapat membantu memahami materi kali ini. Sampai jumpa pada media pembelajaran selanjutnya.